Dan ketika seseorang yang aktif indera keenamnya, biasanya pituitarinya aktif. Indera keenam itu organ juga gitu ya. Ini perawak itu gimana mas? Bagaimana seseorang bisa merawat? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap, pokoknya tetap. Kita bahas tentang six sense, indera keenam. Nah, kalau normalnya manusia punya 5 indera: penglihatan, perasa, pengecap, pendengar, bau. Ya, kita bahas tentang indera keenam yang tidak melekat, tidak melekat dalam tubuh kita, diri kita. Tapi itu lebih ke banyak hal sih. Kalau six sense itu atau Satu sih sebenarnya. Satu. Organnya satu. Iya, organnya satu. Cuman itu kan sering dipakai. Dengar itu ada yang memang apa ya? Kalau orang Jawa itu ngarani itu titisan. Ada yang belajar. Ada yang alami. Ya kan, ada yang alami. Nah, ini kita bahas dari mana dulu, Mas? Yang apa dulu? Dari organnya dulu aja. Organnya dulu, oke ya, organnya dulu. Seru ini Organ intim. Indra keenam kan cenderung banyak ke penglihatan. Apa yang kita lihat. Ya, kalau itu langsung ke memori ya. Ini Mas Pur, Mas Wahyu gitu kan. Mukanya seperti itu gitu kan. Sedangkan mata sendiri itu sensitif terhadap cahaya. Ya. Sebenarnya mata kita kan untuk menangkap cahaya kok. Ya. Terus direfleksikan dengan listrik ke otak, kemudian ke memori ya. Saraf penglihatan. Yang melihat kan visual cortex. Itu yang sebenarnya melihat gitu. Bukan mata. Mata hanya menangkap Di CPU-nya ya. Mata hanya menangkap. Kemudian gelombang itu dikirim ke visual cortex. Nah, di indera keenam sendiri organ yang banyak dibahas di luar negeri, organ yang dipakai itu kelenjar pituitari. Apa itu, Mas? Kelenjar yang ada di dalam hipotalamus, master. Kalau kita dulu belajar biologi, Saya juga anak IPS, Mas. Saya itu juga anak IPS. Organ ini berfungsi input output energi. Nah, dia sensitif terhadap energi. Dan ketika seseorang yang aktif indera keenamnya, biasanya pituitarinya aktif. Kayak mengkorok itu adalah termasuk bulu kudu merinding, mengkorok bahasa Jawa. Salah satunya jadi bahwa kita kadang-kadang kan gini, ada orang yang kemudian di satu tempat itu aku kok merinding ya gitu. Ada yang satunya enggak. Itu apakah itu jadi mereka dua orang ini berbeda indera keenamnya? Enggak. Frekuensinya berbeda. Frekuensinya berbeda. Kita kan pernah ngobrol-ngobrol gini soal misteri. Kita belum connect nih. Ketika di satu tempat kita ngobrol misteri lah, hal-hal angker lah. Ya. Otomatis frekuensi kita mau nggak mau harus jadi satu kan? Ya, sama. Jadi sama. Kalau seandainya kita sepakat bahwa kita ngomongin tentang tuyul, makanya kita pandangan kita adalah anak kecil gitu kan, itu kalau lemper ya semuniku. Nah di situ kan mulai ada kesamaan frekuensi, makanya terus ketika kita bahas hal-hal tersebut ada yang mulai kan perlu nggak ini, akhirnya dikeluarkan gitu. Terus frekuensi ya. Akhirnya kan sama-sama bau. Itu dari di orang awam normal itu bisa ya? Bisa lah, coba. Ya, setiap orang itu punya indera keenam sih. Ya, Tanpa disadari. Iya. Kayak saya kan insting misalnya naik mobil kok di belok sana ternyata Ada warung gitu. ya, ternyata di depan ada apa-apa sampai selamat itu. Iya pernah bener. Aku pernah dulu tuh naik motor, tiba-tiba pengen berhenti. Tiba-tiba pohon terus. Nah, Jadi seandainya waktu itu aku terus mungkin aku ketimpa pohon itu gitu kan. Itu termasuk six sense juga. ya. Ada kelebihan. Kita ngobrol sesuatu yang masih betapa enggak anggapnya ya kita tinggalkan. Nah itu rasa-rasa. Aku nggak cocok sama orang ini kayaknya. Kayak gitu. Cuma kita kadang kalau cuma dengan tanda-tanda alam tersebut. Iya.
Kayaknya kalau ngobrol terlalu misteri-misteri apa cocok tangan ya. Kembali lagi soal itu, soal input output energi dari. Terus gimana proses seseorang bisa melihat sesuatu? Nah, betul. Berarti memvisualkan apa yang tidak bisa dilihat orang lain. Itu gimana, Mas? Ini ketika kita berada di satu tempat. Ini bukan yang bahas titisan sama belajar normal ya, normal ya. Kita pasti diintervensi kan, makhluk kita berada di tempat yang angker. Kita sendiri itu kan otomatis sudah apa ya istilah ini, ngalami sebuah pokoknya aku didisik. Iya. Aku saat durungnya ngono itu didisik. Ketika orang udah merasa gitu, otomatis kan si makhluk auranya sudah bentuk. Udah. Kita kan semakin tambah mereka tambah. Iya, karena mereka bisa baca aura ya. Ketika itu udah mulai ada rasa gitu, mereka kan tahu. Mereka mengirim gelombang. Mulai entah respon yang paling gampang. Duduk. Akhirnya mulai agak keder kan orang kita udah tak paru mereka serap. Akhirnya mereka semakin visualkan diri. Kita terserap gitu kan gitu. Awalnya baru mengirim cuman intervensi energi, respon tubuh kita mulai berdiri, bulu-bulunya bukan hal yang bukan lain gitu. Kalau Mas Wahyu bulu ketek berdiri. setelah itu masuk baru mereka udah dapat tambahan energi kan, dia baru mengirimkan ini sinyal bau biasanya dia. Baru setelah itu penampakan itu, jadi mereka nggak mudah melakukan hal itu gitu ya. Jadi, kalau orangnya normal. Nah, ini sekarang kalau orang normal, nah sekarang kita nanya ke Mas Wahyu yang orang nggak normal, gitu kan? Normal. Yang orang bisa melihat makhluk astral dengan langsung gitu kan, Mas? Itu pernah nggak sih merinding gitu pernah? Ya jelas lah. Pernah kan? Manusia biasa, nggak ya pernah ada rasa Takut. kaget. Jelas itu mesti kaget lah. Tiba-tiba mau betundung gitu. Ya, kalau kita dari jauh dan lihat itu ya Makanya kebanyakan orang-orang yang belum terbiasa ya. Misalnya ngomong tatap duwe indra keenam, terus yang mereka sebelin kan ketika makhluk itu kelihatan tiba-tiba betundung gitu kan. Banyak sih kaget orang yang kaget dan itu secara sosial orang sekitarnya akan menganggap gendeng berarti. Itu yang normal biasanya gitu. Itu banyak dialami lah. Teman-teman saya langsung tambah takut. Itu kayak gitu ya. Makanya Saya kita orang percaya. banyak orang yang memilih untuk menutup ininya, ya, mata batinnya, sensitivitasnya. Oke, itu tadi bahas tentang orang awam yang sebenarnya punya sixth sense. Nah, sekarang kita bahas yang kedua yaitu tentang titisan. Nah, titisan itu gimana Mas titisan Mas? Dari bapaknya dulu udah pernah belajar ilmu, punya kodam dan lain-lain. Ya biasanya diturunkan ke anak-anak yang memang pilihan nggak semuanya. Kalau anak nggak ada biasanya cucunya. Iya cucunya biasanya ya. Contoh katakanlah 5 bersaudara, mungkin salah satu ada yang dititisi. Atau mungkin cucunya lagi gitu kan. Jadi kalau titisan bisa karena ilmu, bisa karena memang dari sononya DNA-nya udah bagus. Ya, terutama untuk menjadi itu tadi loh. Oke, itu jadi mungkin teman-teman ada yang punya kelebihan sixth sense, mungkin karena ini Mas ya, karena titisan juga bisa ya, banyak juga gitu. Banyak menolak yang mereka ini. Banyak pun menolak soalnya itu nggak nyaman. Leluhur kita ini kadang membantu loh. Gitu. Kadang ya kita diarahkan yang benar malah. Tapi kadang-kadang untuk orang-orang tertentu malah digunakan hal yang tidak baik. Enggak, kalau kita meninggal itu bisa. Oh gitu. Ada seperti. Oh iya, Iya kan, saya pernah dengar harus ada pisang apa dilepas dulu, harus pakai daun kelor dan lain-lainnya itu kan. Nyerahnya ya itulah kan itu ya. perjanjian sama si kodam itu tadi. Itu titisan. Tapi nggak semuanya seperti itu. Nggak semuanya seperti itu loh ya. Pasti harus dikasih bahwa ya nggak semua seperti itu. Jadi kalau kita punya titisan ya enjoy itu dirasakan fisik gitu kan ya. Jadi apa ya sebenarnya bahasa katanya intuisi. Kita harus bisa membedakan ego dan intuisi. Karena intuisi itu ada kadang-kadang leluhur itu mengarahkan.
dan harus bertanggung jawab. Kalau kita punya kemampuan itu harus kalau sebisa mungkin harus bertanggung jawab. Iya. Mungkin mbahnya dulu sakti, jangan kemudian terus ini putuku berapa generasi bakal nakal ini. Ini akan tak lindungi gitu. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Nah, kata-kata gitu anak-anak belum ya. Indigo. Kita di endorse. Ya itu titisan. Kemudian yang ketiga adalah belajar, Mas. Nah, sebenarnya untuk Sixteen sendiri bisa diasah dengan belajar enggak sih? Belajarnya dan bagaimana? Ke siapa? Apakah ke kayak Mas Wahyu ini bisa? Jadi Mas Wahyu kan punya kelebihan. Seandainya aku pengen belajar Mas Wahyu itu bisa nggak? Atau harus orang tertentu? Bisa. Cuma ini secara latihan ya, bukan bisa tanpa latihan bisa sebenarnya. Dengan bantuan itu tadi. Bantuan kita puasa, kita ritual itu bisa. Kalau ngomong ritual itu kan konotasinya elek Mas ya. Ritual kita itu sajen dan lain-lainnya gitu kan. Padahal dulu kita itu kan bisa jelasin Mas ritualnya itu contoh aja, contoh simpelnya apa gitu biar pemahamannya sama gitu, pemahaman ya ritual itu kayak ini puasa terus amalan-amalan tertentu, baca ini berapa kali, baca itu berapa kali gitu. Terus banyak lah kalau itu mah paling kebanyakan sih cuma doa menurut agama masing-masing ya, semua agama punya itu gitu password. Yang penting itu sih sebenarnya wadahnya tuh. Jadi seorang guru itu harus tahu dia wadahnya kuat apa enggak menjalani ritual. Jadi dikasih itu kira tempatnya itu saya kasih ilmu segini mumpuni enggak gitu kan. Gitu ya. Ya betul. Karena kan dan harus ada gurunya loh. Iya. Seperti kata Mas Ayu tadi, apa bentuk? Sebenarnya ya, saya orang awam kemudian tiba-tiba saya bisa melihat makhluk kasar tidur tiba-tiba kan ada Tidur ada di tiba-tiba di sebelahku blah gitu kan. Gak nyaman, gak bisa tidur kan. Efeknya seperti itu. Karena belajar itu sebenarnya fondasinya harus kuat. Mungkin agamanya lebih kuat. Itu ya. Salah satunya sih kata kalau Mas Nur itu tadi. Ada lagi tadi yang latihan ya bisa latihan fokus, latihan ini, latihan konsentrasi. Gimana caranya? Lihat titik satu titik. Itu selama berapa menit gitu. Terus akhirnya kan itunya kebang. Ini aktif. Nanti bisa dicoba kalau ini, tapi jangan terlalu inilah. Ini pokoknya fokus di latihan, jangan pakai hal-hal yang lain-lain aja. Mistis lah. Terus ketika kita melakukan fokus terhadap satu titik, entar di sini hangat. Kalau di sini hangat. Nah, asal fokus. kayak kejutan Terus kadang di sini tuh latihan. Kalau meditasi itu semua bisa sih perasaan dia kan. Meditasi bisa. Nanti juga akan aktif sendiri. Soalnya itu memang organ udah ada di sini. Jadi intinya adalah setiap manusia itu, setiap kita itu punya six sense yang kita kenal. Dianugerahi six sense. Cuma kita pakai atau tidak, kita gunakan atau tidak, kita asal tidak gitu ya. Ini tangan aja yang kalau kita nggak pakai selama berapa tahun kan akhirnya mengecil. Ya, itu seperti itu ya. Nah, ini ngobrol tentang six sense. Pengalaman dari teman saya berdua ini. Kalau Mas Wahyu itu dari ketiga itu yang mana? Belajar, titisan, atau alami? Mas Wahyu, Mas Nur bisa. Kan beberapa daerah lain Aku dulu tuh senang, dari kecil senang. Saya juga senang dari kecil. Cuman belajar nggak tahu apa, ikut gini nggak tahu so. Tiba-tiba gitu? Enggak, ikut maksudnya udah bisa ngerasain. Cuman dulu pengen belajar, ikut ini, nggak pernah berhasil. Awalnya memang konotasinya dulu kan belajarnya pakai ritual. Nah, pengalaman awal Mas Nur ketika bisa melihat makhluk asal itu gimana? Pengalaman awal, jadi awal bisa dari awal memang bisa. Dari kecil kan? Cuman nggak dulu pengen belajar ini nggak tertarik memang, cuman nggak pernah berhasil. Karena ada tingkatannya Mas ya. Jadi ada yang hanya bisa merasakan kehadiran, ada yang bisa melihat, ada yang bisa komunikasi juga. Mata hati. Iya. Cuman itu alasan saya juga untuk gabung di KPHJ. KPHJ. Kenapa? Karena orang-orang itu punya sensitivitas sendiri-sendiri. Ada yang
sensitif di bau, ada sensitif yang di memori Ya, suatu tempat. Jadi termasuk saya itu termasuk sensitif di bau ya. Jadi kalau masak rawon lu Langsung. efek langsung. Jadi Mas Andro dari kecil ya, jadi sudah ada Cuman nggak ini yang latihan apa sih? latihan juga jadi untuk mengasah itu biar lebih lagi ya. Makanya gabung di KPHC ini mempelajari karakter orang-orang, karakter indra keenamnya masing-masing anggota. Punya kelebihannya Dampaknya sih. apa ini ya. Oke, kalau Mas Aju sekarang itu belajar titisan atau alami? Dari kecil itu pengalaman saya. Ya. Waktu pas 4 SD kalau nggak salah itu kayak Tahun berapa? 7 berapa itu? nggak sampai. Itu apa banget? 7 Itu kan pulang sekolah pulang pagi sih. Di kelas 1 kelas 2 kelas 3 kelas 4 lupa ya. Masih SD itu main apa dulu gitu loh. Aku sembunyi di tempat Kolong itu punya embah. Lihat ini kok robotnya bimbal hitam nyata. Terus berangkat gini dia kayak tegar gitu loh. Terus aku kaget keluar dari situ, masuk lagi udah nggak ada. Makanya sampai sekarang saya kalau tidur lihat kolong itu trauma ya, trauma. Bener perasaan udah dari kecil sih suka berbau spiritual dari kecil. Gitu ya. Terus dan ketemu di komunitas KPHC ini ada yang membimbing ternyata gini loh. Atau itu istilahnya belajar Jadi belajar dari jadi teman-teman yang punya kelebihan sensitif terhadap hal seperti itu ya kan bisa ya gabung di KPHC ya. Oh silakan. Ngobrol-ngobrol. Jadi kita di sini nggak ada guru, harus gabung sebenarnya. Maksudnya ke KPHC itu nggak harus punya sistem ya. Mungkin berhubungan dengan apa yang dikatakan Manur tadi adalah yang tidak bisa mengontrol atau mungkin masih punya ketakutan mungkin bisa belajar. Kita di sini nggak ada guru ya. Kita share. Iya, sharing banyak kali. Enggak. Nanti dipikir KPHC itu keguruan. Enggak, cuma kita komunitas yang suka hal-hal seperti itu. Penelusur bukan guru ya. Ini perlu digarisbawahi lagi ya, Pak. KPHC itu penelusur penelusur astral. Buruan Bukan perguruan. Itulah Oke, Mas. Ada lagi sampaikan Manur? Apa? Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman yang punya pokoknya intinya di apa ya, indra keenam itu bisa diasah. Indra keenam itu organ juga gitu ya. Ini perawang itu gimana Mas? Bagaimana seseorang bisa menerawang? Bagaimana proses ininya, proses apa? Terbentuknya ketika bisa membaca masa depan, membaca. Itu tadi intinya kalau energi kita cukup, aura kita tebal ya. Aura nanti dikasih slide lah di sini. Aura itu seperti apa? Kita bisa mengirim gelombang kita ke suatu tempat. Melihat sesuatu kita bisa mengirim. Saya auto sih, biar matanya orang kes. Kadang-kadang seperti itu. Ada yang lucu. Ini pengalaman juga ya. Ketika seseorang itu bertemu dengan orang yang dianggap bisa, ya, orang itu cenderung menutupi aibnya. Maksudnya kejelekan ditutupi. Itu salah. Kalau saya kayak nggak ngerti apa. Soalnya makin ditutupi, makin ketara. Makin dibaca. Jadi kita bukan menerawang ya, tapi membaca. Soalnya kan menerawang. Ini kan punya gelombang. Otak itu punya gelombang. Alfa, beta, theta. Itu kan bisa merasakan kita dibaca orang dan dia sumpahin loh Mas. Itu ya, rasanya sumpahin loh. Jadi ini nggak ada yang baca karena udah ada nggak sakit. Tapi sama-sama cowok. Sama-sama cowok. Ya ini harus netral kita dia. Makanya malah kebentuk gelombang-gelombang ini banyak sebenarnya. Mas. Kalau tadi ada indra keenam, apakah ada indra berikutnya ada 7, 8, 9 dan lainnya? Intinya sama. Ada tadi. Ada. Ya mata ketiga itu indra keenam itu mata ketiga itu kan syaratnya kan terhubung sama 5 itu kan. Makanya kan setiap orang kan beda. Mas Wahyu mungkin dimuliakan, Mbak Wanda mungkin di memori, bisa menarik masa lalu. Bisa. Saya tempat curhat cewek. Disuruh membaca. Pengakuan. Tiap orang kan beda-beda. Ada. Biasanya mau ada yang curhat. Tergantung sensitif. Ya. Aktifnya. Oke Mas. Mungkin nanti teman-teman ada yang pengen ngobrol-ngobrol tentang siksen, mengalami hal-hal yang
Goib. Silakan komen di bawah. Nanti mungkin tim teman-teman dari KPAC bisa membantu. Dan lagi-lagi tak eling norek, lek ono nggon angker atau menurutmu serem di tempatmu, di desamu, silakan komen. Siapa tahu nanti kalian diajak untuk penelusuran. Kita penelusuran ke sana, ya kan? Ya itu aja Mas Ayu, mungkin ada pesan? Ya pesanku kalau memang jangan main-main dengan dunia spiritual. Ada yang biasanya ingin dibuka mata batin, yang penting jangan. Mending gitu ya. Untuk gaya-gaya gitu, aku so dulu gaya-gaya. Jangan. Karena tersiksa banget. Kalau nggak siap tersiksa. Tersiksa ya, itu sih. Lalu saya juga punya teman yang anak indigo juga itu, malah indigo mas. Indigo. Biar aneh loh, biar nggak serem gitu. Iya, oh iya teman-teman. Sedikit penjelasan indigo itu tidak melulu tentang orang yang bisa melihat. Ya, tidak perlu tentang macam-macam. Itu sebenarnya warna. Indigo itu warna ungu itu. Ya, itu istilah zaman sekarang aja. Jadi kan ada juga anak indigo yang bisa menyembuhkan dan lain-lain, itu juga termasuk indigo juga. Jadi jangan konotasi orang indigo itu bisa delok, bisa ngomong-ngomong sampai malu kasar. Enggak, makanya pakai. Orang keluar ya kayak enak ya, tadi kalian berjalan. Itu termasuk ya pengendali angin itu termasuk indigo maksudnya. Pengendali alam gitu kan. Ya Mas Nur, pesan terakhir buat teman-teman mungkin ada. Ya itu tadi, kalau mau belajar monggo tapi harus siap mental. Saranku yang belum dibuka mata batinnya mending jangan dibuka mas. Ya niatan wis leren normal lah gitu timbangan itu itu. yang benar. Buka itu angin, tutup juga angin. Ya kan. Ya itu mungkin sedikit sharing dari kita, mungkin bermanfaat. Kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan kembali lagi di kolom komentar. Mungkin kita bisa jawab secara teks mas ya. Mungkin kita bisa kembali lagi. Kalau bisa materinya bagus bisa bikin video. Betul. Ya kita akhiri dulu perbincangan hari ini, sore hari ini. Sampai jumpa lagi di video KPAC selanjutnya. Bentar mas, jangan lupa kita ada di kafe 7 ya? Dari 7 kita hari ini biasanya kita nongkrong di sini. Bisa kita ngobrol di sini, mungkin pas pengen ngobrol-ngobrol silahkan kita. Oke, kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.